Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ihsan. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Wabil khusus 10 akhir di bulan Ramadan ini, maka kita harus bersiap siaga, terus mengokohkan, menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, terus berlomba-lomba untuk menggapai segala kebaikan dari bentuk ibadah apapun. Apalagi di bulan akhir, di bulan Ramadan ini, kita bergegas-gegas, berbanyak i'tikaf, berbanyak baca Quran, berbanyak zikir. Insyaallah semoga kita semua mendapatkan apa yang dinamakan Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa tetap dilimpah ruahkan kepada baginda kita, pelopor Islam, penegak keadilan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in atba' tabi'in, para wali-walinya Allah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mungkin saya akan menyambung dari pembahasan kulsum yang sebelumnya, yaitu telah diutarakan bagaimana cara metode untuk menggapai puasa kita, supaya puasa kita mendapatkan derajat puasanya orang-orang yang sholihin, atau derajat puasanya orang-orang yang khusus. Di antara yang kemarin tadi uraikan, yaitu pertama kita ghaddul basar, yang kedua itu yaitu hifdzul lisan, menjaga mulut kita, menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan gibah, dari ucapan-ucapan gibah, dari ucapan-ucapan namimah, dan bahasa dan ucapan-ucapan yang jelek, yang kotor, apalagi yang dinamakan, bisa mungkin yang dinamakan yaitu murtad ucapan, murtad lisan. Itu bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita senantiasa menjaga lisan kita, menjaga mulut kita, supaya tidak mengucapkan, membuat lisan kita berbicara yang kotor-kotor. Walazafa, dan keras, pembicaraan keras, kasar, dan bisa mungkin terjadi, yaitu lisan kita yang dinamakannya husumah, bisa menjadi orang lain, menjadi berpadu atau saling bermusuhan akibat lisan gitu. Jadi bahayanya lisan itu sangat-sangat bahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Ketiga, yaitu kita bisa mendapatkan yang dinamakan derajat puasanya orang-orang soleh, derajat puasanya orang-orang khusus, yaitu ketika
kapus sami anil isgoi ilal makruhi. Pendengaran kita pun harus dijaga supaya tidak mendengar yang tidak diperbolehkan oleh hukum, yang tidak diperbolehkan oleh agama. Contohnya kita mendengarkan tetangga kita, atau mendengarkan sanak atau tetangga kita atau keluarga kita ada yang membicarakan kejelekan orang lain, terus kita ngintip sambil mendengarkan. Nah itu sama saja, nggak boleh itu. Karena apa? Karena sama saja yang orang yang membicarakan dan orang yang mendengarkan. Sama, nggak boleh itu. Nah, oleh karena itu kita jangan sekali-kali, justru kita harus bisa mencegah orang itu berbuat ghibah, berbuat namimah. Kita jangan sekali-kali untuk mendengarkannya. Ya, kalau kita bisa berikan nasihat, berikan peringatan, apalagi di bulan puasa ini, kalau ada keluarga kita yang membicarakan kejelekan orang, tegurlah, jangan, nggak boleh begitu. Karena sayang sekali kalau kita membicarakan kejelekan atau mendengar orang yang sedang membicarakan orang-orang lain, kejelekan orang lain, maka puasa kita pun hakikatnya akan gagal. Nah ini cara dan metode untuk menggapai derajat puasanya orang-orang sholihin, derajat puasanya orang-orang yang khusus. Li'anna kullama, kenapa gak boleh? Karena Imam Ghazali mengutip li'anna kullama harama qauluhu harama isga'u ila. Karena setiap yang diharamkan mengucapkannya, ghibah, namimah itu gak boleh. Terus kita mendengarkannya orang yang sedang ghibah, mendengarkannya orang yang sedang ghibah, maka itu haram. Kok li'anna ulama harama qauluhu harama ismuhu, sama kita pun mendengarkan enggak boleh. Maka itu dari itu hati-hati, kita jangan sekali-kali mendengarkan pembicaraan jelek, di antaranya orang yang sedang ghibah. Yang keempat, kafu bakiyatil zawari anil asami minal yadi warizli wa anil makruhi wa kapil batni minas subhati indal iftar. Keempat, teknis cara untuk mendapatkan derajatnya puasa-puasa orang yang sholihin atau orang yang khusus, yaitu kafu bakiyatil jawarihi minal yadi warijli, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita dari setiap perkara, dari setiap langkah atau setiap gerak tangan yang akan menjerumuskan kepada yang namanya dosa. Hati-hati tangan kita, hati-hati kaki kita, jangan dilangkahkan kepada apa yang dinamakannya haram atau maksiat. Tangan kita pun sama, harus kita upayakan untuk menjaganya. Karena tangan kita, kaki kita, kalau tidak dijaga seluruh anggota kita, maka kita mungkin tidak akan mendapatkan apa yang dinamakannya derajat puasanya orang-orang yang sholihin, atau derajat puasanya orang-orang yang khusus. Nah itu ada metode dan cara supaya kita bisa menjaga, meraksa apa yang mungkin bisa menjerumuskan kepada gagalnya hakikatnya puasa. Wa anil makruhi, dan dari setiap barang atau setiap langkah yang tidak diperbolehkan oleh syarat.
wa kafil batni, dan menjaga perut kita, minas subhati indal iftori, menjaga perut kita diisi oleh yang namanya subhat. Apa itu subhat? Subhat itu yaitu barang yang tidak jelas haramnya, yang tidak jelas halalnya. Jadi apakah ini haram, apakah ini halal? Jadi tidak jelas haram halalnya, maka itu disebut subhat. Kalau haram sudah jelas, halal bayun sudah jelas. Nah, ada yang dinamakannya, yaitu dinamakan subhat. Nah, subhat itu jelas, yaitu tidak jelas antara haram dan tidak jelas apakah halal. Itu subhat. Nah, oleh karena itu perut kita pun harus dijaga, berhati-hati dari setiap makanan yang kita makan, dari suapan yang kita suap, maka kita harus benar-benar menjaganya. Harus benar-benar ihtiyat, hati-hati, karena akan menggagalkan hakikat ibadah puasa. Yang kelima, alayastaksiro minat to'ami al-halali waqtal iftori bihaisu yam tali'u zauquhu. Yang kelima yaitu jangan memperbanyak makan di waktu buka walaupun itu makanan halal yang diunangkan. Waqtal iftori, waktu buka itu jadi sederhanalah kita waktu buka itu. Jadi teknis cara untuk kita mendapatkan derajat puasa-puasanya orang yang sholihin, derajatnya puasa-puasa yang orang-orang yang khusus, maka kita pun kalau makan harus ada aturannya. Jangan israf, karena tetap walaupun itu halal, ketika kita makan israf berlebihan, maka itu haram, tidak diperbolehkan oleh agama. Kita kebiasaan kan, wah habis puasa dari siang mulai itu, wah segala macam cek orang Sunda mah gitu, dimulai basangek nabi kata bangek sekarang diayatun, saking naon, saking orang nafsu itu. Nah itu kalau kita ingin mendapatkan derajat puasa-puasa orang yang sholihin, orang-orang yang khusus, maka kita pun makan harus dijaga. Sederhana, jangan berlebihan. Maka Rasulullah SAW bersabda, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk napas kita. Jangan sampai terasa penuh, karena kita rasakan semua, bisa merasakan. Kalau kita makan berlebihan, habis maghrib ketika bisa masuk, langsung susah. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk melaksanakan tarawih. Karena apa? Ketika perut kita kencang, nah, ini Imam Ghazali menyatakan ketika perut kita kencang, maka nadi urat mata ini kendor. Apa maksudnya? Langsung loyo, langsung ingin tidur. Nah, oleh karena itu kita atur, batasi apa yang segala kita makan, jangan sampai berlebih-lebihan, karena akan menimbulkan israf. Israf tidak dibolehkan oleh aturan saya. Maka kita harus berjaga, sederhana, ada batasannya ketika kita makan. Jangan sampai berlebihan. Kalau mau diadai silahkan, tapi jangan berlebihan memakannya. Nah, mungkin dalam pertemuan kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya khususnya, juga bagi ikhwan akhwat yang mendengarkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Insyaallah lain kali kita bertemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barang siapa menghendaki, pastilah